Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat zuhur di bulan Ramadan, Masjid Telkom Gatot Subroto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita membahas tentang kesuksesan dunia akhirat. Itu yang diminta kepada saya untuk disampaikan pada hari ini. Sukses atau berhasil, atau orang Melayu mengatakan berjaya, itu adalah dambaan setiap orang. Hanya saja ukuran sukses, ukuran keberhasilan, ukuran keselamatan itu tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada orang mengatakan kesuksesan itu diletakkan Allah pada harta yang banyak. Sehingga kalau ketemu teman-teman ngomong, dia tanya, apa kabar kawan kita si Polan sekarang? Wah, si Polan udah sukses. Dia di Jakarta sekarang kaya raya, sukses. Adakah Allah letakkan kesuksesan pada harta yang banyak? Sama sekali tidak. Tidak sama sekali. Kalau Allah letakkan kesuksesan itu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang selamat adalah orang-orang kaya, maka yang paling sukses di dunia adalah Qarun, sepupu Nabi Musa. Orang Indonesia menyebutnya Karun. Saking kayanya Qarun ini, kalau kita gali sumur dapat emas dalam tanah, disebut orang dapat harta karun. Saking kayanya. Tapi Qarun tidak sukses. Dia hina dunia akhirat. Kenapa dia dunia akhirat hina? Karena tidak punya agama. Tidak punya keyakinan pada Allah dan Rasul. Saking hinanya dia dunia akhirat, tidak ada orang kaya mau dipanggil Qarun. Kalau nggak salah saya Pak, di Jakarta ini yang paling kaya Bapak. Oh betul, saya paling kaya. Harta saya sekian puluh triliun. Wah, berarti Bapak lah Qarunnya Jakarta ini. Ditabok kita. Menghina kamu ya. Menghina kamu ya, berarti hina. Ada orang mengatakan kesuksesan itu diletakkan pada pangkat yang tinggi. Ukurannya pangkat tinggi. Sehingga kalau ketemu, apa kabar kawan kita si Anu dulu? Wah, udah sukses dia. Sekarang sudah jadi menteri. Wah, orang kesayangan presiden. Atau bahkan jadi presiden sekalian. Adakah Allah letakkan kejayaan atau kesuksesan itu pada pangkat yang tinggi? Tidak. Kalau tinggi-tinggian pangkat, paling tinggi pangkat Fir'aun. Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Tidak ada satu rakyatnya berani ngelawan Fir'aun. Disuruh sujud semua. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Sujud satu Mesir, sujud semua. Di tengah-tengah umatnya, rakyatnya sujud tuh dia menjerit, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Satu kitab tafsir menuliskan, waktu dia bilang, akulah Tuhanmu maha tinggi,
Iblis sampai kaget. Kata iblis. Gila kamu, kata iblis. Saya aja iblis nggak berani ngaku Tuhan. Memang kamu lebih iblis dari saya, kata iblis. Iblis saja manggil Tuhan ya Rabbi. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Cuman dia membangkang. Dilawannya Tuhan. Tapi dia tetap mengakui dia Tuhan. Allah itu Tuhannya. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Fanzirni. Tangguhkan kematianku. Hatta yauma yub'atsun. Sampai hari kiamat. Dia panggil ya Rabbi. Tapi dia gak mau tunduk dengan perintah Allah. Sombong. Gengsi. Sujud ta'zim kepada Nabi Adam. Gengsi. Sebab dia penghulu malaikat. Dia lebih senior. Dan dia bilang, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan Nabi Adam dari tanah. Aku lebih baik. Ngapain aku sujud hormat? Ini sujudnya sujud hormat. Bukan sujud lit ta'abbud, bukan sujud menyembah. Kalau sujud menyembah, tidak mungkin Allah menyuruh malaikat sujud menyembah Nabi Adam. Kafirlah semua, musyrik. Sujudnya sujud hormat, lit ta'zim. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah dia kafir. Kelompok orang kafir, kelompok bangsa yang kafir. Nah saudara-saudara yang mulia, ini perlu diluruskan juga nih. Sujud ta'zim ini. Sekitar 5 tahun yang lalu ada itu beredar tuh. Ditanya kepada saya oleh kawan-kawan dari pers. Di Jawa Tengah ada sekolah mengharamkan hormat bendera. Dan saya dengar langsung itu. Di berita itu dia bilang, kami di sini haram hormat bendera. Syirik. Waduh, hormat bendera kok syirik. Yang syirik itu menyembah bendera. Benderahu akbar, itu baru syirik. Kalau ta'zim hormat, sahabat Nabi membela bendera Rasulullah itu sampai putus-putus badannya. Kita lihat kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pegang bendera perang Rasulullah. Datang musuh, dibacok tangannya, putus. Pindah sebelah kiri. Tangan kanan sudah putus. Datang musuh lagi, dibacok tangan kirinya, putus. Dipeluk bendera itu dengan dadanya dan berdarah-darah. Tangannya sebatas siku yang putus itu. Namun bendera tidak dilepas. Datang musuh lagi, dibacok pinggangnya, putus 2. Beliau terjatuh ke bumi. Bendera disambar oleh sahabat yang lain. Itu bukan dihukumkan syirik karena tidak menyembah bendera. Begitu juga Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud, tapi sujudnya li ta'zim, hormat saja, bukan sujud menyembah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, nggak boleh menyembah selain Allah. Begitu juga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Waktu Nabi Yusuf jadi menteri, saudara-saudaranya datang minta makanan dari Mesir, dari Palestina ke Mesir. Tahu Nabi Yusuf nih saudara-saudaranya yang membuang dia ke sumur. Singkat cerita suruh bawa bapaknya. Bawa bapak dan ibumu. Ini ibu tiri karena ibu Nabi Yusuf, Rahil namanya, sudah wafat. Saudara kandung Rahil, kakaknya Rahil, itu ibu tiri. Dua-duanya dinikahi oleh Nabi Yakub. Ya, boleh dulu kakak beradik dinikahi sekaligus, zaman dulu boleh. Zaman Rasulullah nggak boleh lagi. Nah, jadi bawa ibumu bapakmu sini. Dipikul lah, dibawa dari Mesir, dari Palestina ke Mesir. Nabi Yakub dengan istrinya, ibu tirinya Nabi Yusuf, ibu kandung Nabi Yusuf namanya Rahil. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Kalau ada perempuan Rachel itu wanita tercantik zaman itu. Ibunya Nabi Yusuf itu, alaihissalam. Nah begitu datang ini bapaknya Nabi Yakub, buta, tapi dikasih jubah sama Nabi Yusuf nih. Ini jubah saya, kasih sama bapakmu. Nabi Yakub cium. Aku seperti mencium bau Yusuf. Itu keramatnya Nabi Yakub tuh. Seperti ku cium bau Yusuf. Kasih ini ada jubah dari menteri. Diletakkan ke wajahnya. Sembuh butanya, langsung melihat lagi. Nangis Nabi Yakub, tahu itu jubah anaknya. Aku lihat Nabi Yusuf. Aku lihat Nabi Yusuf, aku ingat Nabi Yusuf, aku cium bau Yusuf.
Itu it reminds me of, kata orang Inggris. Sekedar mengingatkan aja. Sama dengan kita ke kubur Nabi lah. Lihat kuburan Nabi langsung, ya Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah kita lihat langsung, bukan. Kubur itu mengingatkan kita kepada Rasulullah. Kita lihat serban Nabi, nangis gitu, ya Rasulullah. Ini serban bukan Rasul. Kita juga tahu. Tapi serban Rasulullah itu mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah itu. Jangan bilang musyrik itu. Begitu datang bapaknya, Nabi Yusuf langsung turun dari singgasana. Bapaknya dinaikkan ke singgasana, ibu tirinya dinaikkan ke singgasana. Wa rafa'a abuwaihi 'alal arsy. Maka dinaikkanlah oleh Nabi Yusuf bapak dan ibu tirinya ke atas mimbar, ke atas arsy, ke atas singgasana. Nabi Yusufnya malah turun ke bawah. Langsung tahu saudara-saudaranya itu, berarti ini Yusuf alaihissalam. Kharru lahu sujada, sujud ke kaki Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya yang membuang dia waktu kecil itu, yang membuang ke sumur. Syirikkah saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud ke kaki Nabi Yusuf? Tidak. Sujudnya ta'zim. Nabi Yusuf sama Nabi Yakub diam aja. Kalau syirik pasti di stop. Jangan syirik. Kalau mereka diam saja berarti boleh. Itu ditulis di Quran surah Yusuf ayat 100. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud ke kaki Nabi Yusuf, tapi ta'zim. Bukan ta'abbud, bukan menyembah. Orang Jawa pun sampai sekarang masih sujud di kakinya, namanya sungkem. Kenapa Wali Songo membiarkan? Karena itu tidak syirik, itu ta'zim. Saya ingat tuh waktu anak Mbak Tutut kawin, saya diundang. Habis siraman itu dicuci kaki bapaknya itu, sama ibunya, sama Pak Harto. Sujud, dicium kakinya itu. Kalau nyium kaki pasti sujud, masa berdiri nyium kaki? Nggak nyampe dong. Sujud. Itu ada dinyanyiin itu. Ada nyanyinya, ada syairnya. Romo kula nyuwun ngapura. Nangis semua. Syirik? Enggak, kau nggak syirik. Syirik itu kalau menyembah, itu takzim saja. Ini penting ini. Pembahasan ini penting. Jangan keburu menyerang orang syirik. Boleh dilihat di Quran. Surah Al-Baqarah, tadi malaikat sujud sama Nabi Adam. Surah Yusuf, ayat 100, saudara-saudara Nabi Yusuf sujud. Wali Songo nggak bodoh. Hafal Quran juga, hafal ribuan hadis. Membiarkan malah dibuat adat Jawa. Supaya orang Jawa jangan durhaka sama bapak ibunya. Ini karena udah nggak mau belajar agama, bapak ibunya diseken aja sama dia. Selamat Hari Raya Bapak. Selamat Hari Raya Ibu. Macam orang Inggris aja dia. Padahal namanya bejo. Nah, kesuksesan tidaklah berada pada pangkat yang tinggi. Kalau pangkat yang tinggi sukses, Fir'aun paling sukses. Ternyata dia hina dunia dan akhirat. Buktinya dia hina di dunia, nggak ada satu orang pun mau dipanggil Fir'aun. Nggak ada ibu-ibu hamil, minggu depan melahirkan, kata dokter sudah di scanning ini, udah di scan, anak saya laki-laki. Loh, udah disiapkan namanya? Udah. Siapa? Biar hebat, Fir'aun. Mana ada? Nggak ada. Dan tak ada satu presiden pun mau dipanggil Fir'aun. Pasti dibilang menghina. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ikuti berikut ini. Kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Wah, ditabok. MC-nya bisa dipenjara. Menghina. Tuh lihat, menghina. Kalau pangkat tinggi, kalau nggak ada agama, hina. Ada orang bilang yang sukses tuh yang ilmunya tinggi. Wah, udah profesor, doktor, hebat kawan kita udah sukses. Kalau ilmu tinggilah iblis. Tahu dia dari unsur apa dia dibuat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Wah, tinggilah iblis, penghulu malaikat, Azazil namanya. Nyatanya dia hina. Kekal selama-lama-lamanya dalam neraka. Apa sih salahnya? Orang-orang itu semua. Salahnya satu. Tidak ada agama. Tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Itu aja salahnya. Makanya Allah tegaskan di dalam Quran tadi yang saya baca surah Al-Ahzab. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Telah menang dengan kemenangan yang besar. Telah berjaya dengan kejayaan yang abadi. Wah, itu kata orang Malaysia, begitu kata orang Melayu. Siapa yang sukses? Satu aja. Siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang selama hidupnya bisa taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Tidak pandang bulu, apakah dia orang pinter, apakah dia orang bodoh, apakah dia orang kaya atau orang kere, mati sebagai gelandangan 14 hari nggak makan, mati kelaparan, tidak ada masalah. Apakah dia cantik atau dia jelek, hitam atau putih, merah atau coklat, tidak ada masalah. Kalau dia taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya, dia sukses. Jangan dipikir yang sukses itu orang miskin. Jangan pula. Ini kadang-kadang udah miskin, nggak sembahyang pula. Udah miskin nggak sholat, bangga pula tuh. Saya ini miskin tahu. Lah, kalau miskin kenapa? Dijamin masuk surga orang miskin? Tidak. Orang miskin tidak dijamin masuk surga. Orang kaya tidak dijamin masuk surga. Orang pinter tidak dijamin masuk surga. Orang bodoh pun tidak dijamin masuk surga. Nggak usah bangga dengan itu. Yang dijamin masuk surga, yang mendapat kesuksesan yang agung, adalah orang yang taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya. Kesuksesan di akhirat sama saja. Kesuksesan di akhirat hanya satu juga. Kalau di dunia kesuksesan hanya satu, yang bisa taat sama Allah sama Rasul, di akhirat juga kesuksesan hanya satu, yaitu orang yang selamat dari neraka masuk surga. Sukses. Habis. Yang lain nggak ada. Mau dia di dunia orang miskin, mau di dunia orang kaya, mau dia di dunia ini umat Nabi Muhammad, mau di dunia ini umat Nabi Musa, mau di dunia ini umat Nabi Harun, mau di dunia ini umat Nabi Sulaiman, tidak peduli. Asal di akhirat lepas dari neraka masuk surga, sukses. Allah tulis itu dalam Quran surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa mesti mati. Siapapun bernyawa mesti mati. Malaikat pun mati. Malaikat maut pun mati. Yang hidup satu-satunya hanya Allah. Wal hayyul qayyum. Allah sendiri yang maha hidup lagi maha berdiri. Yang lain semua harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Indahnya kata Allah. Firman Allah ini coba. Semua yang hidup mesti mati. Hanya saja dengan mati itu kami ingin melipat gandakan ganjaran pahala untukmu, hai orang beriman. Siapa yang selamat dari neraka, dimasukkan dalam surga, orang itu telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini hidup dunia hanya perhiasan palsu saja. Ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Tapi mata'ul ghurur, kata Allah, perhiasan yang menipu saja. Dunia ini kalau kepegang sama manusia jadi turun harganya. Ada gadis perawan paling cantik di satu desa, dikejar-kejar sama semua laki-laki sedesa itu. Mau orang gade sawah, jual mobil, asal mau kawin sama dia, tuh perempuan cantik itu. Tiba-tiba perempuan itu nikah. Nikah satu malam, besoknya dicerai. Nggak ada lagi orang kampung yang mau ngambil. Semalam aja dinikahi orang habis. Mobil pun gitu, beli yang paling mahal, Range Rover. Bawa pulang, 1,7 miliar. Satu hari simpan di rumah kita, jual lagi besok. Nggak laku 1,7 miliar. Kenapa? Asal udah kepegang orang, dunia ini pasti hancur. Tapi akhirat kalau terpegang sama manusia, manusianya jadi mulia. Kalau bisa taat sama Allah sama Rasul, biar dia orang paling hina di bumi ini, di akhirat dia orang paling mulia. Orang yang paling mulia itu di akhirat itu dibagi Allah dalam 4 golongan. Siapa orang yang 4 golongan itu yang sukses itu di akhirat, mendapat nikmat yang abadi? Sama aja yang taat sama Allah sama Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul,
Faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Sukses. Siapa? Minan nabiyyin, nabi-nabi. Golongan nabi-nabi. Kita jadi nabi nggak bisa. Pasti nggak bisa. Setelah Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat, tidak lagi nabi turun. Kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad wafat, dipastikan nabi palsu. Di India ada satu, Mirza Ghulam Ahmad namanya. Di Indonesia udah 3. 2 turun di Depok. Yang pertama Lia Eden, ngaku nabi. Sudah ditangkap polisi 2,5 tahun. Tobat? Enggak, masih tetap ngaku nabi. Turun di Depok. Yang kedua Ahmad Musodik, turun Depok juga. Jadi Depok ini kota nabi-nabi. Ya. Tapi nabi palsu. Sudah tangkap polisi, masuk penjara 2,5 tahun. Tobat? Tidak, bikin gafatar. Ngaku nabi lagi. Ditangkap lagi barusan ini, sebelum Ramadan sudah ditangkap lagi. Mengaku keturunan Nabi Ibrahim. Dari Kontura. Istri Nabi Ibrahim itu semuanya anak Nabi Ibrahim jadi nabi. Siapa? Nabi Ishak dari Sarah. Terus Nabi Ismail dari Hajar. Lah, kamu, lah saya cucu Nabi Ibrahim dari Kontura, istri ketiganya. Loh, Kontura itu orang mana? Orang Jawa Timur. Namanya Kon. Aduh, tangkap polisi sekarang. Tobat? Enggak. Dia bilang Nabi Muhammad periodenya hanya tahun 2024. 2025 dia jadi nabi. Ditangkap. Tahun lalu ada satu lagi di Bandung nabi, namanya Cecep. Nah, ditulis saja pakai huruf Arab nggak bisa tuh Cecep tuh. Ngaku nabi. Nah, ditangkap polisi. Masuk penjara juga 2 tahun. Jadi polisi terhebat seluruh dunia adalah polisi Republik Indonesia. Kenapa? Bisa nangkap 3 nabi. Kita tidak bisa jadi nabi, tapi bersama nabi bisa. Mati kita nanti di akhirat satu kompleks dengan Rasulullah SAW, surga Firdaus. Siapa yang pasti bersama nabi? Dalam hadis sahih Nabi berjanji, al-mahiru bil Quran ma safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran bersama nabi-nabi di surga. Surga banyak, ada 8. Ada Firdaus, ada Aden, ada Naim, ada Ma'wa. Banyak surga. Tapi orang yang mahir dengan Quran, surganya surga nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada 313 rasul, 124 ribu nabi. Menurut Sahih Ibnu Hibban hadis. 25 itu yang wajib kita hafal. Nabi bukan 25. Nabi itu 124 ribu. Rasul 313. Yang wajib kita kenal itu 25. Harus tahu kita, walau disebut harus tahu. Walaupun tidak berturut-turut, kalau disebut harus tahu. Misalnya disebut orang, Idris. Oh ya, saya tahu Idris itu nabi. Nuh juga nabi. Sulaiman juga nabi. Daud juga nabi, saya tahu. Ilyas juga nabi, saya tahu. Bejo bukan. Nah, harus tahu yang 25 itu. Kita bisa bersama dengan nabi-nabi. Syaratnya mahir dengan Quran. Kita nggak bisa baca Quran dengan mahir. Anak kita didik. Anak kita nggak dapat, cucu kita didik. Jangan 7 keturunan buta huruf terus soal Quran. Saya bangga pula tuh. Saya ini udah 7 turunan nggak ngerti baca Quran. Waduh, bangga. Justru kalau kita nggak bisa anak kita nggak bisa cucu kita. Karena anak dan cucu menolong bapak dan kakeknya di hari kiamat jika dia hafiz Quran. Seorang anak yang menghafal Quran, mengamalkan Quran, bapak ibunya diberi mahkota. Ini dalam Islam ya. Dalam Islam itu orang berbuat baik kita bisa dapat kecipratan. Kalau agama lain lana amaluna walakum amalukum. Kalau orang lain anaknya berbuat, bapaknya nggak dapat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ini, anak berbuat, bapak ibu dapat. Itu hadisnya sahih. Seorang ayah, ibu yang mendidik anaknya paham Quran, di akhirat bapak ibunya dikasih sebuah taj, mahkota di hari kiamat. Nurnya lebih terang dari matahari kalau diletakkan di dalam rumahmu. Bayangin itu terangnya itu. Itu baru bapak ibunya, bagaimana anaknya? Ini Pak Ian ngirim anak ini, baru ke Mesir nih mau belajar Quran di sana. Baru tamat SMP. Pisah nggak apa-apa, kita pisah sama anak kita. Demi apa? Supaya dia jadi mahir baca Quran. Dia nanti bersama dengan Nabi, kita bapak ibunya ditarik sama dia ikut.
Dia akan lapor sama Allah, ya Allah saya bisa baca Quran karena bapak ibu saya mengirim saya belajar ke Mesir. Sekarang dia kemana? Saya mau dia ikut saya. Wong bapak saya ibu saya yang biayai saya kok. Dibawa bapak ibunya itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang bisa kasih syafaat di hari kiamat kecuali izin Allah. Ahli Quran dapat izin dari Allah untuk memberi syafaat siapa yang dia mau. Kalau nggak bisa baca Quran dengan mahir, ya minimal belajar sampai mati. Dapat 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrani. Siapa belajar Quran, baca Quran susah, nyangkut-nyangkut, lidahnya totok, nggak bisa hilang kedaerahannya. Tapi dia belajar terus sampai mati, nggak bisa. Dia dapat 2 pahala. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Sampai mati dia belajar nggak pandai-pandai. Mati masuk kubur dipandikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan derajatnya seperti apa yang dia usaha seumur hidupnya. Dapat 2 pahala. Pertama pahala jihad. Man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa keluar dari rumahnya untuk belajar Al-Qur'an, belajar agama, dia selama keluar sampai pulang dihitung jihad. Kalau kita belajar Quran sampai mati bodoh terus, kita dapat 1 pahala jihad. Kedua, 1 huruf dibayar 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa baca Quran 1 huruf diberi 1 pahala, 1 hasanah. 1 hasanah diganjari 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku baginda Rasul kata Nabi tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim dapat pahala 30. Ini pun penting juga diberitahu. Sebab sudah ada sekarang ini penceramah-penceramah yang mengatakan, saudara-saudara, gak usah baca Quran. Kalau gak ngerti artinya, tidak berpahala. Loh, kok jadi nabi baru dia? Rasulullah bilang baca Quran 1 huruf, tidak tahu artinya, dapat pahala 10. Saya tanya dulu, alif, lam, mim, apa artinya? Ada yang tahu? Ada? Nabi pun tidak tahu artinya alif, lam, mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Tapi Nabi menjamin dalam hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi, siapa baca alif lam mim, walau hanya Allah yang tahu artinya, dia dapat 30 pahala. Kok tiba-tiba ada penceramah bilang, kalau baca Quran gak tahu artinya tidak berpahala. Ini Nabi baru turun di condet mungkin. Jangan menabrak ajaran Nabi. Jangan menabrak ajaran Nabi. Agama gak boleh ngarang-ngarang. Harus ada tuntunannya agama ini. Jadi kita gak usah putus asa belajar ngaji. Kita nggak dapat ilmu seumur hidup ngaji tidak berdosa. Yang berdosa itu nggak mau ngaji. Yang ngaji bukan mendapatkan ilmu. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Menuntut ilmu wajib. Mendapatkan ilmu bukan urusan kita. Kita ngaji 90 tahun bodoh, goblok terus sampai mati, nggak berdosa. Kita tetap dapat pahala. Karena ilmu diberi Allah, bukan dicari. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit. Kalau ilmu itu mesti dicari dengan, kalau dicari pasti dapat. Pastilah setiap orang ngaji di kelas yang sama, ilmunya sama. Ada 30 orang murid di kelas yang sama, diajari guru yang sama, dengan kitab yang sama, ya kan? Tamat, sama nggak ilmunya? Tidak sama. Itu membuktikan ilmu Allah beri. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberi ilmu kepadamu kecuali sedikit. Jadi yang wajib nuntut ilmu. Walaupun kita baca Quran tersendat-sendat, Allah senang. Baginda Rasul bangga. Guru kita yang stres, dia pingsan gurunya. Kenapa? Darah tingginya kumat. Berdosa muridnya? Tidak, muridnya dapat 2 pahala kata Rasulullah SAW. Bisa mahir bersama Nabi di surga. Yang kedua yang akan bersama Nabi, kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Ana wa kafilul yatim hakadha. Nabi bilang, aku dengan orang yang ngurus anak yatim begini di hari kiamat. Tetanggaan di surga. Itu baru ngurus anak yatim.
Bagaimana ngurus mamanya? Kok ketawa kalian? Mama, bukan mama si yatim itu. Ngurus mama kandungnya. Ngurus ibu kandung kita. Kalau ngurus anak yatim begini di sorga, bagaimana kalau ngurus ibu kandung kita begini di sorga dengan Nabi? Kalau kita ngurus anak yatim aja begini di sorga sama Nabi, bagaimana mengurus bapak kita begini sama Nabi di sorga? Siapa memandang wajah bapaknya dengan rasa cinta, dia mendapatkan pahala umroh di sisi Allah SWT. Tiap hari bisa dapat pahala umroh. Bangun pagi, ketuk pintu kamar bapak kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh Pak, pripun kabari saya nggih. Wah, monggo Pak, dahar mawon Pak. Monggo Pak. Gitu aja dapat pahala umroh. Itulah orang Jawa ya, nggak mungkin durhaka harusnya jadi orang Jawa. Karena sabab bapaknya dia pakai bahasa kromo inggil. Itu kan dari Quran itu, wakul lahuma qaulan karima. Pakailah bahasa kromo sama bapakmu. Karima itu bahasa Arab. Ditulis pakai huruf Arab, ditulis pakai huruf Jawa jadi kromo. Kan orang Jawa cuma 20 hurufnya. Ono coroko, doto sopolo, podo jogonya, bongo-bodo. Karimun jadi kromo. Wa kullahuma qaulan karima. Pakailah bahasa kromo sama ibumu, sama bapakmu. Mana mungkin durhaka kalau pakai bahasa kromo. Kan gak berani orang Jawa manggil bapaknya makan. Pak, nyekeo. Loh, gak berani. Mengurus bapak ibu, kalau senyum dengan kasih sayang aja memandang wajah bapak kita, dapat pahala umroh. Bagaimana memandang wajah ibu dengan rasa cinta? Ibu itu 3 kali bapak. Sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Sayang hari ini kita orang Islam, bapak ibu kita udah jompo kita buang. Tolak menolak, itu tiket masuk sorga kok dibuang. Telepon, Dek, apa? Ini bapak udah tua ini, angkat aja lah ke rumahmu. Repot aku dibikinnya. Ya kata adiknya, ya abang lah yang paling tua. Aku udah capek nih, kau aja lah. Kau yang sekolah paling tinggi sampai ke Jepang. Kau lah. Ya si Anu lah. Tolak menolak, tiket masuk surga dibuang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih kejam bapak ibunya dibuang ke panti jompo. Macam orang nggak punya agama aja. Kalau orang barat iya, udah sukses dia, bapak ibunya dibuangnya ke panti jompo. Saya ingat dulu tahun 80-an itu. Dibuangnya bapak ibunya ke panti jompo, dibuangnya ibunya. Ditulisnya surat setahun sekali. Surat aja setahun sekali. Mother, how are you today? Promise to see you this summer. With me everything is okay. Mother, how are you today? Mama gak usah khawatir, aku beres. Mama yang gak beres. Kita bukan orang tidak beragama, kita orang beragama Islam. Kemuliaan itu memuliakan orang tua. Setelah menyembah Allah, urus ibu bapak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan menyembah Allah, enggak boleh nyembah yang lain. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada ibu bapak wajib berbuat ihsan. Mau dapat surga bersama Nabi. Yang ketiga, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kesuksesan itu masuk surga. Tapi kalau masuk surga dengan Nabi, di surga Nabi, itu kesuksesan paling agung. Bagaimana caranya? Cintai Nabi. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah, bersama Rasul di surga. Biar amal kita nggak bagus. Kurang sana, kurang sini, kurang sana, kurang sini. Tapi kalau cinta sama Nabi, diambil Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak sah iman seorang Islam sebelum mencintai Nabi lebih dari mencintai seluruh alam jagat raya. Bagaimana dengan Allah? Allah tidak ada banding. Laisa kamitslihi syai'un. Allah jangan banding-banding. Allah itu bukan makhluk. Al-Khaliq, makhluk. Seluruh makhluk yang ada. Wajib Nabi Muhammad nomor 1 dicintai. Bahkan lebih mencintai diri kita daripada bapak kita. Kita lebih cinta sama Nabi. Kalau kita lebih cinta pada diri kita daripada nama Nabi, iman kita batal. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya apa? Begini misalnya. Seandainya Nabi ada sini duduk.
Datang orang bawa senapang mesin M16. Mana yang namanya Nabi Muhammad? Mau saya bunuh. Berani nggak kita berdiri? Bunuh saya. Jangan bunuh Nabi saya. Kalau berani, iman kita betul. Tapi kalau apa? Kamu bunuh? Tuh orangnya tuh. Dan gua jangan. Tuh. Iman kita batal. Yang kedua, siddiqin, orang-orang jujur. Ini orang sukses. Orang jujur ini satu derajat di bawah Nabi saja. Orang jujur, siddiq. Di bawahnya syuhada, orang mati syahid. Orang mati syahid itu dikubur nggak busuk dagingnya. Masya Allah. Orang mati syahid dikuburnya nggak busuk dagingnya. Darahnya tetap mengalir. Dalam hadis sahih, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan putus-putus. Kayak Mus'ab bin Umair itu, putus tangannya, putus pinggangnya, putus. Bangun, ya Allah, lihat darah saya masih mengalir. Seharum kesturi. Ini semua aku gunakan untuk membela agamamu. Begitu orang mati syahid. Itu nomor 3. Masih lebih tinggi orang siddiq, orang jujur. Ada orang bilang, ada itu kalau dikubur semua mati hancur. Tidak. Annal ardo la ya'kulu ajsadal anbiya. Bumi tidak berani memakan daging para nabi. Nabi Sulaiman wafat, bersandar di tongkat. Setan itu jin-jin kafir, jin-jin Islam suruh buat haikal Nabi Sulaiman tuh. Luas berapa? 10 hektar ada itu. Nabi Sulaiman tahu ini bakal mati, tidak akan selesai nih haikal ini. Maka Nabi Sulaiman berdiri, ngawasin sambil senyum. Waduh, siang malam jin kerja. Sampai tongkat Nabi Sulaiman keropos dimakan rayap. Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Baru jin bilang, aduh, tahu begini nggak kami selesai. Udah lama rupanya wafat. Oh, jin baru tahu. Jin tidak tahu yang gaib. Jin tidak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Tapi berapa lama wafat Nabi Sulaiman coba? Tongkat keropos dimakan rayap. Tongkat Nabi, tongkat raja bukan terbuat dari kayu singkong. Tongkat raja terbuat dari kayu jati atau kayu koka keras. Itu sampai keropos dimakan rayap. Nabi Sulaiman tersungkur. Jasad baginda Nabi Sulaiman tidak busuk. Tidak busuk. Orang-orang mati syahid, jangan kau sangka mereka mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau sangka orang mati jalan Allah bela agama mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Yurzakun, diberi makan minum. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Ali Imran 169. Hidup. Cuman hidupnya kayak mana jangan tanya sama kita. Jangan tanya sama saya, mana saya tahu. Hidup Pak Teguh, hidup. Siapa yang bilang? Quran. Bagaimana hidupnya? Mana tahu orang saya belum ke sana. Nantilah kalau kita udah ke sana mati syahid, kita bela agama, ketemu. Kita akan mengalami. Yang keempat, solihin, orang-orang soleh. Solihin orang soleh. Maka hati-hatilah kita di akhir zaman ini Pak, tersesat. Karena ada orang yang berani bilang, lebih baik pemimpin kafir. Asal jujur. Mana ada orang kafir siddiq. Orang kafir soleh aja nggak ada kok orang kafir siddiq. Soleh aja nggak ada orang kafir. Saya nggak tahu apa udah saya sampaikan minggu lalu ini. Waktu Nabi Nuh buat perahu di atas gunung, datang topan. Topan itu setinggi, ombaknya setinggi gunung. Fi maujin kal jibal, ombak setinggi gunung. Perahu dari kayu, dibuat di gunung. Semua naik yang beriman. Ada perjanjian antara Nabi Nuh dengan Allah. Kalau badai topan datang, umat Nabi Nuh yang beriman dan keluarga Nabi Nuh selamat. Datang topan. Nabi Nuh lihat anak bungsunya Kan'an berenang-renang naik gunung bersama orang-orang kafir. Kumpul sama kafir pakai akal. Naik gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana. Oh anakku sayang, buah hatiku, intan manjaku, belahan jiwa. Ya bunayya. Bukan ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, anakku sayang, bungsu, yang kucintai, buah hatiku, intan manjaku. Irkam ma'ana, naik perahu bersama kami nak. Wala takum ma'al kafirin, jangan gabung sama kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Oh bapak, aku lebih yakin naik gunung. Gunung menyelamatkan aku lebih pasti.
Perahu bapak dari kayu, kalau nabrak gunung pecah mati. Perahu bapak kecil, kena timpa ombak sebesar gunung, tenggelam mati. Kalau naik gunung kan aman. Akalnya main. Dan memang betul, menurut akal tidak ada gunung tenggelam. Gunung meletus ada. Gunung tenggelam ada? Nggak ada. Kami di Medan ada satu syair yang terkenal. Kalau meletus Gunung Sibaya sayang. Kalau meletus Gunung Sibaya, alamat Medan menjadi abu. Medan bakal jadi abu. Dayungku putus layarku koyak, kemana arah sayang hendak ku tuju. Kalau meletus Gunung Sibaya, nggak ada syairnya. Kalau tenggelam Gunung Sibaya, nggak ada. Gila lah kita kalau tenggelam gunung. Menurut akal betul, anak Nabi Nuh itu betul. Lebih selamat ikut kafir naik gunung. Tapi menurut Allah salah. Harus taat sama Allah sama Rasul. Allah bilang, Rasul bilang naik perahu. Dia naik gunung. Wa kana minal mughraqin. Jadilah dia ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Ketika badai sudah reda, Nabi Nuh dapati anak yang disayanginya, anak bungsunya Kan'an mati. Nabi Nuh doa, ya Rabbi inna bni min ahli. Oh Tuhanku, Kan'an itu kan anakku. Kalau anakku kan keluargaku. Katanya keluargaku nggak mati, kok mati? Oh ditegur Allah langsung, kau Nuh jangan nanya-nanya begitu, kamu nggak ngerti. Dijawab, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Hai Nabi Nuh, anakmu bukan anakmu lagi. Bukan keluargamu anakmu itu, coret dari keluarga Nabi. Walau anak kandung. Innahu amalun ghairu salih. Dia beramal tapi amalnya tidak soleh. Kafir jadi soleh aja nggak bisa, apalagi jadi siddiq. Jangan main-main lah dengan agama. Nggak usah sok bangga dengan kafir. Nggak usah. Dia banyak duitnya. Terus duit kenapa? Manfaat rupanya. Oh, saya kalau tim sukses dia dapat mobil, dapat istri baru, rumah baru, mobil, semua dapat baru. Rupanya kalau hartamu banyak itu pasti jadi rezekimu. Tidak, berapa banyak orang punya harta banyak, rezekinya sedikit. Duit 70 miliar, mobil 12, bini 4, rumah 10. Tapi Allah pastikan dia dapat rezeki sedikit. Kena penyakit namanya stroke bengkok. Habis duit 70 miliar nggak ada guna. Sup buntut nggak boleh makan. Ayam nggak boleh makan. Jeroan nggak boleh makan, soto nggak boleh makan, ikan asin nggak boleh makan, kolak pisang manis nggak boleh makan. Penyakitan dia kena semua, diabetes kena semua, komplikasi. Dia cuman makan bubur di blender pakai rebus bayam nggak pakai garam, persis muntah kucing. Itulah dimakan. Duit 70 miliar, mobil 10, kemana-mana naik kursi roda. Yang naik mobil supirnya sama pembantunya. Sudahlah, kalau mau sukses di akhirat satu saja. Taat sama Allah sama Rasul. Kalau Quran bilang pilihlah pemimpin yang Islam, yang Muslim. Nggak usah ngeles lah. Pilih pemimpin Muslim, kata Quran. Jangan tapi. Yang bikin celaka manusia itu tapinya itu. Memang Quran bilang pilih pemimpin Islam. Tapi Quran kok ditapikan. Jangan ditapikan Quran. Rasulullah menyuruh milih pemimpin yang Muslim. Tapi Rasul kok ditapikan. Jangan tapi. Nanti menyesal di kubur. Iman ini diperiksa di kubur. Amal soleh diperiksa di akhirat. Amal yang nomor 1 diperiksa di akhirat sholat. Kalau sholat beres, yang lain gak diperiksa. Sudah beres sholat, udah yang lain anggap beres saja. Tapi kalau sholat gak beres, yang lain semua diperiksa. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang lolos dari pemeriksaan hari kiamat. Diperiksa KPK aja 8 jam muntah. Apalagi diperiksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nampak semua di syuting dari lahir sampai mati. Bingung ya, loh. Waktu aku zina itu Allah dulu masuk hotel mati lampu semua saya. Kok bisa nampak berwarna? Yang syuting ini bukan forum saling sapa. Bukan saling sapa.com yang syuting ini. Kiraman Katibin yang syuting ini. Menyesal nanti, menyesal. Di kubur yang diperiksa iman. Kalau di akhirat amal.
Makanya orang Mu'tazilah bilang nggak ada itu siksa kubur. Orang belum diperiksa kok sudah disiksa. Sudah dikubur, sudah diperiksa. Yang diperiksa iman. Kalau imannya nggak beres, dikubur disiksa. Di akhirat diperiksa amal. Kalau amalnya nggak beres, masuk neraka. Begitu. Apa pertanyaan dikubur? 4 saja. Pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalau kita seumur hidup menjaga sholat, amal kita yang akan jawab, Allahu Rabbi. Sembahanku hanya Allah, nggak ada yang lain. Nggak pernah nyembahnya Nyai Roro Kidul saya. Pokoknya hanya Allah. La ilaha illallah. La ma'bud illallah. Pertanyaan kedua, ma imamuka? Apa kitab pegangan hidupmu? Pedoman hidupmu apa? Kalau kita seumur hidup ikut dengan Quran tanpa tapi-tapi, ya amal kita akan menjawab Al-Qur'anu imami. Itu ditanya, apa pedomanmu? Majalah Tempo, Koran Kompas, Metro TV, atau Quran? Tanya. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Kalau kita memang taat sama Rasul, sunnah Nabi kita yakini, kita ikuti sampai mati. Keliru, tobat, jalan lagi. Jatuh, bangun, jalan lagi. Di akhirat, amal kita akan jawab Muhammad Rasulullah SAW Rasuli. Sampai sini aja ceramah kita. Udah lewat 10 menit. Nggak ada waktu ya tanya jawab ya. Nah, nggak apa-apa, pokoknya ingat aja. Ditanya nanti di kubur, man ikhwanuka? Siapa temanmu? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana zidna ilman nafi'a waftah lana fatham mubina fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.